Baik, khas sekalian para jamaah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwas sekalian, para jamaah, para hadirin, teman-teman yang hadir dan para jamaah yang mengikuti dari rumah. Azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian menjelang berbuka puasa. Ini adalah hari ke-9 dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, qiyam Ramadan kita, doa kita, dan seluruh amal-amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Pada hari ke-9 kali ini insyaallah bersama-sama kita akan mempelajari dan mengetahui potret kehidupan salafus saleh di bulan Ramadan. Seperti apakah bulan Ramadan menurut mereka? Di mana yang akan kita sampaikan di sini adalah riwayat-riwayat yang berisi ucapan mereka, atau demikian pula nasihat, wasiat, kisah-kisah mereka di bulan Ramadan. Dan tentu saja riwayat-riwayat tersebut diantaranya adalah dari Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, insya Allah kalau riwayat-riwayat dari Rasulullah kita sudah secara umum memahami, secara umum mengetahui. Makanya kita akan ambil sebagian dari riwayat beliau SAW. Dan demikian pula dari 3 generasi mulia, sahabat tabi'in dan tabi'in. Demikian pula generasi-generasi selanjutnya. Kita akan membaca bagaimana kehidupan mereka di bulan Ramadan. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Sebelumnya ada ucapan bagus dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani, beliau dari Yaman, Beliau memiliki buku tafsir namanya Fathul Qadir, Waqila, beliau mengatakan ini seputar bulan Ramadan. Sumya Ramadan. Ramadan disebut sebagai Ramadan. Mengapa disebut Ramadan bukan dengan kata yang lainnya? Li'annahu yarmidu adz-dzunub. Dari kata, karena Ramadan itu Ramadan yarmidu adz-dzunub. Apa arti Ramadan yarmidu adz-dzunub? Yuhriquha bil amali shalihah. Yaitu membakar dosa-dosa dengan amal-amal saleh. Assalamualaikum. Jadi Ramadan disebut sebagai Ramadan karena dia itu yarmid, arti Ramadan yarmudu itu artinya, atau Ramadan yarmidu itu artinya membakar. Karena dia membakar dosa dengan amal-amal saleh. Nah, karena kita tahu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amal-amal istimewa, entah itu puasanya yaitu adalah yang rukun. Kemudian selain itu seperti qiyam Ramadan, kemudian sedekah, kemudian tilawah Al-Quran, doa, dan amal-amal yang lainnya. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk narmid adz-dzunub, untuk membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh tersebut. Dan untuk potret kehidupan
para pendahulu ya berkaitan dengan bulan Ramadan ini kita bagi beberapa poin ya. Yang pertama kita akan buka dengan bagaimana dengan ibadah puasa mereka. Yang utama Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah ya, dia mengimani akan kewajiban puasa, kemudian dia mengharap pahala dari Allah semata, ikhlas dalam ibadahnya, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan ibadah puasa. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Syaukani tadi, ya, arti dari Ramadan, ya, yaitu membakar. Nah, ini dengan puasa. Kemudian, waqala ba'dus salaf, ya, sebagian salafus salih dalam mengatakan sumid dunya waj'al fitrakal maut, ya, berpuasalah engkau di dunia ini dan jadikanlah berbukanya itu saat kematian, ya. Maksudnya bagaimana? Ketika di bulan Ramadan, ketika di dunia kita berpuasa, berusaha untuk berpuasa dari segala hal yang dilarang, ya. Itu hakikat puasa yang sesungguhnya. Ya, tidak sekadar menahan makan dan minum, tapi kita menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Dan kita tahu di bulan Ramadan hal yang diharamkan itu lebih ditekankan lagi untuk kita jauhkan daripada di luar bulan Ramadan. Meskipun secara asal hukumnya sama-sama haram, ya, harus ditinggalkan. Berbukanya kapan? Nanti kalau sudah meninggal dunia. Ya, saatnya menikmati kenikmatan, nanti sudah meninggal dunia, ya, hingga akhirnya datang hari kiamat. Dari situ, ya, dengan izin Allah, puasa itu bisa membawa seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada nasihat dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim. Apabila engkau berpuasa, maka pendengaran, penglihatan dan lisanmu hendaknya ikut berpuasa juga dari dusta dan perbuatan-perbuatan dosa, ya. Nah, ini puasa yang sesungguhnya. Wada adzal khadim, dan jangan mengganggu, jangan menyakiti pembantu, kata beliau. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shiyamika. Hendaknya ketika berpuasa engkau ini tenang, ya, lebih berwibawa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shiyamika sawa, dan jangan jadikan antara hari berbuka dengan hari berpuasa itu sama saja, tidak ada bedanya, ya. Karena puasa adalah kesempatan, ya, yang momen yang baik untuk berubah menjadi baik, ya. Jangan kita samakan saat berpuasa, ya, dengan hari-hari selain saat tidak berpuasa. Dan kalimat yang serupa mirip seperti apa yang diucapkan oleh Ibnul Hanafiyah, ya. Ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Jabir. Kemudian Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah dahulu pernah yuridu shaum, ingin berpuasa. Faqila lahu dzalik. Kemudian ada yang bertanya, ya, mengapa engkau berpuasa? Ya, beliau mengatakan inni u'idduhu liyaumin syarruhu tabil. Sungguhnya aku ini menyiapkan ibadah puasa ini untuk suatu hari, ya, untuk menghadapi suatu hari yang keburukannya itu berkepanjangan. Kapan itu? Hari kiamat, ya. Hari kiamat kalau sudah masuk neraka, na'udzubillah, ya. Dan di padang mahsyar kan waktunya pun lama, ya. Nah, ketika kita mempersiapkan diri dengan amal saleh, ya, kalau beliau Al-Ahnaf bin Qais ini mempersiapkan dengan puasa, ya, maka ini adalah kebaikan. Nah, setelah berkata demikian, tsummatala, kemudian beliau mengatakan, ya, membaca firman Allah yang ada di dalam surat Al-Insan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Ini sebelumnya berkaitan dengan orang yang memberi makan, ya. Orang yang beri makan berharap wajah Allah semata. Ya, ketika seorang beri makan mengharap wajah Allah semata, maka Allah akan lindungi dari keburukan pada hari kiamat. Jadi ibadah apa saja bisa, diantaranya puasa, ya. Kemudian wa kana Abu Hurairah wa ashabuhu radhiyallahu anhum idza shamu jalasu fil masjid. Abu Hurairah bersama para sahabat beliau dahulu, teman-teman beliau, kalau sedang berpuasa itu beliau duduk di masjid, ya. Waqaulu, mereka mengatakan nutahhiru siyamana, kita ingin membersihkan, menyucikan atau menjaga kesucian puasa kami.
Kami sedang berpuasa dan kami tidak mau mengotori puasa kami. Ya, dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan kalimat-kalimat yang tidak perlu, dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, sehingga mereka duduk di masjid. Di masjid bisa belajar, bisa ngaji, bisa berzikir. Ya. Dan kalau seorang berada di tempat yang mulia, insya Allah terhalangi dari melakukan hal-hal yang kurang mulia, dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita di sini berpuasa, belajar duduk di majelis ilmu sesaat kita, ya kurang lebih 40 menit atau 45 menit untuk menyimak ya bersama-sama untuk hari ini diantaranya bagaimana salafus saleh dahulu berpuasa ya atau di bulan Ramadan secara umum. Waqala Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza kharaja Ramadan 'asa rabbah fa siyamuhu 'alaihi mardud." Siapa yang berpuasa, ya, tapi dia dalam dirinya itu ada niat nanti kalau sudah keluar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan itu dia niat ingin bermaksiat kembali, maka puasanya tertolak. Ya. Jadi ini ibadahnya main-main. Ya. Taubatnya main-main. Semestinya kalau orang bertaubat, kalau beribadah itu, ya, dan di antara syarat taubat contohnya. Di antara syarat taubat itu harus apa? Pertama menyesal, kemudian meninggalkan kemaksiatan, kemudian berazam, bertekad bulat untuk tidak melakukan lagi. Nah, kalau ada keinginan terbetik atau ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, ya maka itu tidak termasuk. Ya, belum sah taubatnya. Ya, makanya ulama menjelaskan ya, orang ketika hendak mau mengerjakan amalan mulia seperti masuk bulan Ramadan, ya, ibadah umroh, ibadah haji, tobat-tobatan nasuha, ya, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang dia meniatkan ingin bermaksiat lagi dalam hatinya, meskipun lisannya bertobat, beristighfar, ya, maka itu bukan taubat yang sesungguhnya, ya. Taubatnya belum tulus, ya. Kemudian ada ucapan dari Hafsah binti Sirin rahimahullah. Ya. Hafsah binti Sirin mengatakan, as-saimu fi ibadatin ma lam yaghtab ahadan wa in kana na'iman ala firasyih. Orang yang berpuasa itu dia dalam keadaan beribadah selama dia tidak menggibahi seseorang, meskipun dia tidur di atas kasurnya. Dia tidak ada aktivitas, tidak ghibah, dia tidur, ya, maka itu sudah terhitung apa? Ibadah, karena dia sedang berpuasa. Ya, makanya dia tidak berdosa. Dan kemarin sudah kita bahas ya, kalau orang habis subuh tidur, kemudian sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur, kemudian asar bangun sholat asar, habis sholat asar tidur, bangunnya pas maghrib, jadi full tidur, puasanya sah tidak? Sah. Ya, puasanya sah, tidak mengapa. Ya, dan dia dalam keadaan beribadah itu, ya, dalam keadaan beribadah. Ini hampir mirip dengan seorang wanita yang ketika berdiam diri di rumah, ya, itu sudah beribadah dia, menjaga dirinya, menutup auratnya dari pandangan lelaki. Dan sebaik-baik hijab bagi wanita adalah apa? Rumahnya, di rumah, tidak keluyuran. Nah, itu adalah ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya. Jadi dengan melakukan hal itu wanita diam di rumah, ya, dia niatkan untuk menjaga dirinya, untuk menutup auratnya, maka itu merupakan apa? Ibadah. Nah, demikian pula orang yang berpuasa. Nah, kemudian Hafsah binti Sirin ini rahimahullah mengatakan, ini seorang tabi'in ya, ya habadza al-ibadah wa ana na'imah ala firashihi. Ya, sungguh bagus sekali ini. Sungguh bagus sekali ya, betapa bagusnya, betapa indahnya ibadah ini. Ya, sementara aku tidur di atas kasur, ya. Ini maksudnya adalah ibadah puasa. Kemudian beliau mengatakan juga as-siyamu junnah, puasa adalah perisai, malam yakhriqha sahibuha wa kharquha al-ghibah. Puasa adalah perisai selama tidak dikoyak-koyak oleh pelakunya atau oleh yang melakukan puasa. Dan yang mengkoyak ibadah puasa itu adalah ghibah. Ya, maksudnya ghibah bisa merusak ibadah puasa. Ya, ini sebagaimana ucapan beliau rahimahullah sebelumnya tadi. Ya. Nah, ini ikhwas sekalian, bukan berarti ketika berpuasa hanya menjaga diri dari ghibah saja, tapi dari berbagai macam kemaksiatan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui. Ini mirip juga ucapan dari Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in. Ya, Mujahid mengatakan,
khaslatani man hafizahuma salima lahu shaumuhu, al-ghibah wal kadhib. Ada dua hal, ya. Ketika orang menjaga dirinya dari kedua hal tersebut, maka selamat puasanya. Yang pertama menjaga diri dari ghibah, kedua menjaga diri dari dusta, ya. Di luar puasa haram, ketika berpuasa lebih haram lagi, ya. Kita harus lebih menjaga diri lagi darinya. Nah, kemudian ini ada kisah panjang para jamaah sekalian, azanillahu iyyakum, tapi kita tidak baca semuanya. Ini dari seorang sahabat, Salamah bin Sakhr al-Ansari, ya. Salamah bin Sakhr al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi Salamah ini kisah sebenarnya bukan buat konsumsi anak-anak, ya. Jadi kisah ini dia ini luar biasa kalau dengan wanita, ya. Punya kekuatan yang wah, ya, ketika berhadapan dengan wanita. Karena dia saking khawatirnya, takutnya berbuka karena hal tersebut, ya, khawatir tergoda oleh istrinya, akhirnya dia melakukan dzihar. Istrinya itu dizihar. Apa itu dizihar? Ya, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ya, seperti anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku, ya, atau punggung saudariku atau yang lainnya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia memang wallahu alam pendekatannya istilah dzihar ini, saya tidak tahu, ya. Sepertinya kita tidak ada dalam bahasa kita ada istilah dzihar, ya. Nah, ini dalam bahasa Arab ada istilah dzihar. Dan dzihar ini kebiasaan dulu untuk mendolimi wanita, ya, orang-orang jahiliyah itu mendihar istri-istri mereka. Ya, kalau di dalam Islam kemudian ada tata caranya yang sesuai dengan syariatnya. Nah, ketika seorang seperti ini, ya ikhwah, maka istrinya tidak boleh didekati. Ya, makanya dia melakukan dzihar ini, istrinya didihar sehingga dia tidak boleh mendekati. Kapan boleh mendekati? Dia harus memerdekakan satu budak. Yang pertama, kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak memberi maka 60 fakir miskin. Qadarullah dia akhirnya jatuh juga, kena juga istrinya oleh dirinya, ya. Padahal itu sudah lewat dari bulan Ramadan. Hingga akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW dan ada solusi dari Rasulullah SAW, ya, hampir mirip seperti seorang laki-laki yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Nah, ini bagaimana dia khawatir terjerumus, tapi qadarullah akhirnya dia setelah bulan Ramadan, setelah itu terjerumus, ya. Bukan di bulan Ramadannya, ya. Nah, itu ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagian dari beberapa atau sedikit, ya, ini sedikit dari ucapan mereka berkaitan dengan masalah puasa, menjaga puasa, ya, perbuatan mereka, kegiatan mereka di bulan Ramadan, ya, tadi duduk-duduk di masjid, jauh dari hal yang tidak baik, ya, kemudian berusaha untuk menjaga puasanya. Kita beranjak ke tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu taala anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwalan nas, Rasul adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau paling dermawannya itu, ya, di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah, ya, malaikat Jibril ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Min Ramadan fayudarisul Quran, untuk diajarkan pada beliau Al-Quran. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, selain beliau salat tarawih, ya, qiyam Ramadan, dalam sebuah riwayat antum tahu beliau pernah keluar, ya, kemudian para sahabat mengikuti di belakang beliau. Malam kedua semakin banyak di belakangnya. Malam ketiga kalau tidak salah sampai malam ketiga semakin banyak lagi. Malam keempat beliau tidak keluar, ya. Keluarnya kapan? Besok pas subuh, dan menjelaskan, saya khawatirkan kalau saya keluar nanti sholat tarawih ini diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ya, kekhawatiran beliau. Nah, ini menunjukkan beliau beribadah, ya, puasa tentu saja karena kewajiban, qiyam Ramadan tentu saja, termasuk tilawah Al-Quran. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam, ya, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan, ya, dengan kebaikan daripada angin yang berhembus dengan kencang, ya. Angin yang berhembus dengan kencang, kita terkena hembusannya yang mengalir ke sana kemari, ya, seakan-akan begitu mudah angin itu berhembus. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi, lebih wah lagi, lebih
luar biasa lagi dalam berbagi kebaikan. Nah, ini Rasulullah SAW, jadi beliau itu semangat ya untuk belajar Al-Quran. Dan perlu saya ingatkan bagi kita semuanya bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran itu banyak. Saya sebutkan satu saja. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Kemudian beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, ya, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah huruf, satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Ya, jadi orang mengatakan alif lam mim, dia membaca 3 huruf. 3 huruf kali 10 berarti berapa? 30 kebaikan. Ya. Ada di antara ulama yang menghitung huruf-huruf Al-Quranul Karim sejumlah 323.671 huruf. 323.671 huruf. Ya. 323.671. Kalau kali 10 berarti menjadi 3 juta ya 236.710 ya. Saya ulangi tadi berapa? 323.671 ya. 671 yang jumlahnya tadi ya. Memang ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan masalah ini ya, di antaranya 323.671 ya. Nah, ini tinggal dikali 10, tinggal ditambahi 0 di belakangnya. Kebaikan yang banyak yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, makanya di bulan Ramadan kesempatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, lalu bagaimana potret kehidupan mereka dahulu? Ya. Ibnu Abdul Hakam bercerita, karena Malik adalah Imam Malik dahulu. Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas adalah beliau sebagai muassis, pencetus mazhab apa? Mazhab Maliki dalam masalah fikih. Ya. Imam Darul Hijrah, imam yang tinggal di kota Madinah. Idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadits wa mujalasati ahli ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Apabila tiba bulan Ramadan, ya beliau meninggalkan majelis hadis, ya, dan meninggalkan bermajlis dengan para ulama. Dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Ya. Dan membaca Al-Quran dari mushaf itu adalah ibadah. Membaca Al-Quran dari mushaf itu adalah ibadah. Ya. Ini yang dilakukan oleh as-salafus saleh dahulu. Membaca Al-Quran dari mushaf. Ya. Itu adalah ibadah tersendiri. Melihat mushaf itu adalah ibadah. Ya. Kemudian membacanya itu adalah ibadah. Ya. Makanya banyak ulama yang lebih mengutamakan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan hafalan atau dengan membaca mushaf. Ya, sebagian berpendapat dengan membaca mushaf. Ya. Nah, ini Imam Malik fokus ke tilawah Al-Quran. Qala Abdul Razak, kana Sufyan Ats-Tsauri kita tahu ya. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Keduanya adalah para perawi hadis ulama Ahlus Sunnah, ya, ulama yang thiqah, terpercaya. Idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala 'ala qira'atil Qur'an. Ketika tiba bulan Ramadan, beliau meninggalkan seluruh ibadah dan fokus untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya yang sunnah beliau tinggalkan, ya, beliau ingin mendapatkan keutamaan dari membaca Al-Qur'an, ya. Siapa ini? Sufyan Tsauri. Ya. Kemudian, dan ada dari riwayat dari Abu Ishaq Al-Hamadani, beliau mengatakan, kharaja Ali bin Abi Thalib fi awal lailatin min syahr Ramadan wal qanadil tuzhir atau tazhar. Pernah Ali bin Abi Thalib itu pada awal bulan Ramadan keluar, ya, ke jalanan, lihat di masjid, ya. Sementara pada saat itu lampu-lampu itu tampak terang. Ya, lampu-lampu tampak terang. Wa kitabullahi yutla. Jadi di rumah-rumah kelihatan lampunya menyala, di masjid-masjid juga. Sementara wa kitabullahi yutla, Al-Qur'an dibaca fil masajid, di masjid-masjid. Ya, banyak yang menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur'an, ya.
Faqala, kemudian beliau mengatakan, nawwarallahu laka ya Umar bin Khattab fi qabrik. Semoga Allah menerangi kuburmu wahai Umar. Kama nawwarta masajidallahi bil Quran, sebagaimana engkau terangi masjid-masjid Allah dengan Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan berarti dari kalimat ini adalah dari perbuatan Umar bin Khattab dahulu yang beliau itu semangat untuk menghidupkan masjid dengan ibadah, diantaranya dengan tilawah Al-Quran. Ya, sampai zaman Ali bin Abi Thalib masih terus dilaksanakan. Dan sampai sekarang kita tahu masjid-masjid pun banyak menghidupkan malam-malam dengan Al-Quran. Ya. Namun yang lebih baik, ya, yang lebih dekat kepada keikhlasan kalau kita di masjid adalah kita baca sendiri-sendiri, tidak perlu dengan pengeras suara yang mengganggu kanan kiri, yang mereka pengen tidur cepat-cepat, ya, karena besok mau berpuasa, ya. Makanya hendaknya sendiri-sendiri ini lebih ikhlas, ya, ini lebih ikhlas. Dan hendaknya jauhi juga, sebagian masjid ada yang ikhtilat laki perempuan jadi satu, ya, hendaknya dipisah, laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau mau belajar masing-masing, ya, dijauhkan antara tempat laki-laki dan wanita, tidak disatukan, ya. Baik. Kemudian ada ucapan dari Mujahid, qala, dia mengatakan, kana Ali Al-Azdi rahimahullah yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah. Ali Al-Azdi ini mengkhatamkan Al-Quran dahulu setiap di bulan Ramadan itu setiap malam. Wa yanamu bainal maghrib wal isya, dan tidurnya itu antara maghrib dan isya. Ya, wallahu a'lam, apakah di waktu-waktu yang lainnya tidur apa tidak, Allah a'lam. Kalau kita ketahui waktu antara maghrib dan isya itu kan hanya sebentar, ya. Kurang lebih itu sejam, kurang lebih sejam, ya. Apa yang ada di sini itu yang sejam setengah di luar bulan Ramadan itu sudah dipanjangkan. Sudah ditambahi kurang lebih 45 menit. Ya. Kurang lebih berapa menit, ya? Kurang lebih sekitar 15 setengah jam sampai 15 menit sampai setengah jam. Kalau di bulan Ramadan menjadi 2 jam kan? Ya, tetap waktu sholatnya ya sama. Ya, tidak kemudian waktu sholatnya mundur. Maksudnya sholat maghrib boleh ditunda sampai sebelum 2 jam itu, tidak boleh, tetap, ya. Makanya hati-hati. Nah, ini menunjukkan tidurnya sedikit tapi ibadahnya banyak. Ya, tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Demikian pula ada seorang tabi'i, itu al-tabi'in Al-Aswad An-Nakhai, yaqra'u fi syahr Ramadan fi lailataini wa yakhtimuhu fi siwa Ramadan fi sit. Wa kana Alqamah yakhtimuhu fi khams, ya. Nah, Al-Aswad An-Nakhai ini membaca di Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya, mengkhatamkan sebanyak 2 hari sekali. Di luar bulan Ramadan 6 hari sekali, ya. Dan kalau Alqamah 5 hari sekali. Intinya mereka banyak kali menghatamkan Al-Quran, ya. Ya, siapa yang sudah khatam ini? Ada yang sudah khatam? Tidak perlu dijawab, ya, masing-masing saja. Tidak perlu setoran ke saya, ya. Pertanyaan saya maksudnya jawab sendiri-sendiri saja. Enggak ada hadiahnya, ya. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pahala, ya. Nanti antum setiap sore dikasih hadiah. Oh ya, perlu saya ingatkan ikhwas sekalian, antum di sini ada, jangan lupa, terkadang kita lalai hal seperti ini. Antum di sini kan datang, alhamdulillah sudah disediakan menu makanan, ya. Kemudian Jumat Sabtu menu spesial, kemudian ada yang takjil, yang menyediakan takjilan. Jangan lupa doakan kebaikan untuk mereka, ya, untuk mereka orang yang memberikan, ya, juga orang yang mempersiapkan, juga untuk mas-mas yang bagi-bagi ini juga, ya. Jangan lupa kita banyak doakan kepada mereka, ya. Semoga Allah mengganjar dengan yang lebih baik lagi. Semoga Allah memberkahi harta mereka, usia mereka, umur mereka, waktu mereka, ya, keluarga mereka, dan semoga Allah membuahkan, ya, lebih besar lagi pahala di akhirat kelak. Allahumma amin. Ini jangan lupa, bukan hanya doa dari saya seperti ini antum mengaminkan saja, ya. Antum doa juga, doakan, ya. Jangan lupa, ya Allah, berkahilah fulan yang mempersiapkan harta, ya Allah, semoga mereka masuk surga, ya Allah, ya. Jadi antum doakan, ya, minimal Allah, jazakumullahu khair, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Ya, ini jangan lupa, ya. Terkadang kita lupa hal semacam ini. Apa saja, ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ya.
siapa yang berbuat baik pada kalian, maka jangan lupa dibalas. Ya. Fa illam tajid ma tukafi'uhu, seandainya engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka ucapan apa? Faqul jazakallahu khairan. Ucapan jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Baik, kemudian dan satu hal juga ini terkadang kita lalai. Ya. Ini perlu kita ingatkan juga. Apa itu? Kita bisa di sini, ba'dallah, setelah semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ini karena ada izin dari pemerintah. Ya, kalau tidak ada izin dari pemerintah, kita tidak boleh di sini. Jangan lupa doakan kebaikan untuk pemerintah Arab Saudi. Doakan kebaikan untuk raja, untuk siapa lagi? Putra mahkota, ya. Kemudian untuk rakyat Arab Saudi, ya. Jadi secara keseluruhan, antum jangan lupa doakan kebaikan bagi mereka. Jangan kita mau realnya saja, tapi doanya kagak. Ya, kita dapat realnya, doanya tidak. Ya, doakan kebaikan untuk mereka. Ini termasuk bersyukur. Ya, kita semuanya dimudahkan, mau paspor, mau ini urusan dimudahkan. Ya, itu ya tidak lepas dari izin mereka. Setelah semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ikhwas sekalian. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, untuk di Ramadan akhtimul Quran sittina marrah. Dahulu aku di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ini riwayat yang masyhur nih. Masya Allah. Semoga antum-antum bisa melakukannya. 60 lembar. 60 lembar. Tapi kalau 60 lembar sehari berarti berapa juz itu? 3 juz ya, 3 juz. Insyaallah antum bisa itu 60 lembar. Kemudian kanat Aisyah radhiyallahu anha taqra fil mushaf awal an-nahar fi syahr Ramadan fa idza tala'at asy-syams namat. Nah, ini Aisyah dahulu beliau itu membaca Al-Qur'an dari mushaf ya di awal hari. Jadi habis salat subuh ya, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Kalau matahari terbit baru beliau apa? Tidur ya. Memang ada perbedaan di antara ulama untuk tidur setelah salat subuh. Ya. Banyak yang mengatakan hendaknya diakhirkan sampai matahari terbit. Ya. Sebagian dari yang mengatakan tidak mengapa. Ya. Memang ada perbedaan di antara ulama masalah ini. Ya. Memang kalau memang bisa diundur, insya Allah itu yang terbaik. Ya. Dalam rangka usaha untuk mendapatkan waktu yang mulia dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi. Ya. Kemudian ya, itu tadi berkaitan dengan masalah tilawah Al-Quran. Kita sekarang berkaitan masalah doa dan asyauq, kerinduan terhadap Ramadan. Ya, adapun doa yang masyhur dari Aisyah bahwasanya dia bertanya radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u? Sekiranya aku ya bertemu dengan Lailatul Qadar kira-kira pada suatu malam, kalimat apa yang aku gunakan untuk berdoa? Qala taqulin, hendaknya engkau mengatakan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya, kalimat yang masyhur. Ini jangan dilupakan juga ya, terkhusus pada 10 malam yang terakhir. Malam-malam sekarang bagaimana? Boleh tidak? Boleh, karena secara asal Lailatul Qadar itu tidak tahu kan kapan kita ya. Jadi silakan antum baca juga. Kemudian kana Yahya bin Abi Katsir wa Makhul rahimahumullah yad'u inda hadrati syahr Ramadan. Ketika sudah dekat dengan bulan Ramadan beliau berdoa, Allahumma sallimni Ramadan wasallim li Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan denganku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku padanya. Nah, ini menunjukkan semangat mereka ya dalam berdoa juga. Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya ulangi, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan qulubul muttaqina ila hadza syahr tahinnu wa min alami firaqihi ta'innu. Hati-hati orang yang bertakwa itu rindu dengan bulan mulia ini ya. Dan ketika berpisah hati itu merasa bersedih. Ini karena memang Ramadan bulan yang mulia ya. Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah mengatakan kanu yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu sittata asyhur an yataqabbala minhum. Ya. Dahulu orang-orang dahulu itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, kemudian berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga semangat mereka dalam berdoa.
termasuk kita ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, jangan lupa kita juga berdoa. Bukan setelah selesai beribadah kita selesai juga ibadahnya, tidak. Tetap kita doa, ya. Ibadah tersebut kita jaga. Ya, kita jaga agar bisa diterima oleh Allah. Ya, kita mohon agar diterima oleh Allah, agar ikhlas dalam melaksanakannya dan doa-doa baik yang lainnya. Kemudian selanjutnya qiyam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan maksudnya di sini adalah salat tarawih, mengerjakan salat malam di bulan Ramadan. Hadis masyhur antum mengetahui, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Ya, ini keutamaan. Dan keutamaan yang lainnya, innahu man qama ma'limam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan selesai sampai imam selesai, ya, maka akan dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Ya. Nah, ini juga kita sudah tahu insyaallah. Kemudian Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi rahimahumullah pernah berkata, kana abi yuqidhu man fid dari idza dakhala syahr Ramadan wa yaqul. Enggak bisa dimatikan maksudnya. Sesaat saja, kita tidak lama di sini, antum fokus saja, tidak pegang HP dan sebagainya, ya. Kecuali kalau untuk mencatat, silahkan. Kalau tidak mencatat, ditinggalkan sejenak, kita nggak sampai 1 jam ini, ya. Dan nasihat buat kita semuanya, ya. Apa yang beliau katakan? Kana abi yuqidhu man fid dari idza dakhala syahr Ramadan wa yaqul. Dahulu ayahku itu membangunkan siapa saja orang yang ada di rumah ketika tiba masuk bulan Ramadan, dan beliau mengatakan, qumu, ayo bangun, silakan bangun untuk salat, untuk beribadah. Fala'alakum la tudrikuhu ba'da amikum hadhihi, ya. Karena bisa jadi kalian tidak akan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya setelah Ramadan ini berlalu. Nah, ini kita memang tidak tahu usia kita, ya, kapan kita meninggal dunia. Kita mohon pada Allah, ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita, ya, dipanjangkan usia kita di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita pun dilipat gandakan olehnya. Ini yang kita harapkan, ya. Allahumma. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal mu'min yastami'u lahu fi syahr Ramadan jihadani li nafsihi. Ketahuilah bahwa seorang mukmin itu berkumpul padanya 2 macam jihad, ya, di bulan Ramadan ini, 2 macam jihad melawan diri sendiri, ya, jihad melawan hawa nafsunya. Pertama, jihad bin nahar ala siyam wa jihad bil lail ala qiyam. Yaitu jihad melawan hawa nafsu di siang hari untuk berpuasa, dan jihad melawan hawa nafsu di malam hari untuk qiyam, untuk salat tarawih. Ya, ini kita butuh mengalahkan diri kita, ya. Kita butuh mengalahkan diri kita, ya. Kalau tidak dikalahkan, kita akan yang kalah oleh jiwa kita. Faman jama'a baina hadainil jihadain wa waffa huquqahu bi huquqihima wa sabara 'alaihima wuffiya ajruhu bighairi hisab. Maka siapa yang bisa menghimpun 2 jihad tersebut, ya, dia menyempurnakan hak-haknya, sabar atas keduanya, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah tanpa batas, ya. Salat sama puasa, ya, berusaha untuk benar-benar menyempurnakannya. Kan karena kita terkadang malas-malas nih. Baru dari sini kita buka puasa di sini sampai rumah masih capek, ya kan? Ya, terkadang baru mau istirahat sudah azan. Ya. Nah, ini kita terkadang kalau kita mendahulukan atau mengutamakan hawa nafsu kita, pengennya tidur, pengennya istirahat. Ya, namun kita berusaha untuk apa? Untuk berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan melakukan puasa dan qiyam Ramadan, ya. Semoga Allah berikan. Allahumma amin. Sisa berapa menit lagi? 3 menit, ya. Lanjut. Umrah di bulan Ramadan. Antum sudah tahu insyaallah bahwasanya umrah di Ramadan ta'dilu hajatan ma'i, kata Rasulullah SAW. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Ya, ini berusaha
Yang belum umroh, umroh ya. Yang sudah mau umroh lagi pun boleh, tidak mengapa ya. Kemudian ini yang terakhir tentang kedermawanan. Tadi sudah kita sampaikan gambaran kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga dari riwayat dari Abu Bakar bin Abi Maryam rahimahullah yang mengatakan, sami'tu masyaikhatana, aku pernah mendengar para ulama, para guru-guru kita, ya, mereka berkata, idza hadara syahrul Ramadan qad hadara mutahhir. Bulan Ramadan telah datang, itu sungguhnya telah datang mutahhir, ya, bulan yang dapat menyucikan. Wa yaqulun, mereka mengatakan, in basitu bin nafaqah fihi, ya, coba lebih diluangkan lagi nafkah padanya, ya, sedekah padanya. Fa innaha tudha'af kan nafaqah fi sabilillah, karena nafkah sedekah padanya itu dilipat gandakan sebagaimana sedekah di jalan Allah, sebagaimana berinfak di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan nasihat untuk kedermawanan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbu lirajuli ziyadah min al-jud fi Ramadan iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku suka seorang itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wali hajatin nas fihi ila masalihim, karena orang pun butuh, ya, banyak orang yang butuh juga. Wali tasyaghuli katsirin minhum bisawmi wassalat an makasibihim, dan banyak dari mereka ada yang sibuk dengan salat, ada sibuk dengan puasa sehingga tidak mampu untuk bekerja, ya. Nah, sehingga mereka butuh diberi juga. Nah, mungkin ini saja ikhwah sekalian. Ya, yang lainnya ada, tapi waktu juga sudah mepet ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.